Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dari pengurus KTKS, kami sudah diberikan kesempatan di sini untuk belajar bersama-sama ya, terkait pelaksanaan FLS 3N, khususnya saya dalam menulis cerita. Ini sepertinya kok lemah, lesu ngeten nggih. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih bahkan. Coba kalau kemarin saya di dinas juga diawali dengan tepuk semangat. Di sini juga saya akan mengawalinya dengan tepuk semangat supaya Bapak Ibu guru tetap semangat mendampingi anak-anak di sekolahnya masing-masing. Coba tepuk semangat. Semangat. Sepertinya lesu ya Bu. Ini kok kurang semangat. Yang semangat sama sarapan apa belum ini Bapak Ibu? Kalau belum itu sudah diberikan kotaan, monggo saged didhahar, nggih. Wis oleh endi. Ngoten nggih. Nggih. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama kemarin kami dapat pembekalan tentang menulis cerita. Sebetulnya Bapak Ibu yang FLS 3I ini yang lomba Bapak Ibu gurunya atau peserta didiknya? Dua-duanya. Bapak Ibu, FLS 3N sebetulnya ini festival Bapak Ibu guru atau festival anak didik? Dua-duanya. Nah, kemarin dari dinas ternyata masih banyak tulisan anak yang didominasi dengan Bapak Ibu gurunya. Seperti apa? Contohnya tidak menggunakan bahasa anak. Nah, ditekankan kemarin pada dinas bahwasannya menulis cerita ini bukan hanya hafalan tulisan dari Bapak Ibu gurunya, melainkan dari ide atau kreativitas anak. Yang ditekankan itu. Jadi Bapak Ibu guru ini hanya sebagai pendamping anak untuk mengasah kreativitas atau ide-ide yang dimiliki seorang anak. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini pasti sudah memahami terkait apa itu cerita. Nah, cerita itu sendiri adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Cerita ini bisa berbentuk dongeng, fabel, cerita rakyat dan lain-lain. Ini sudah pasti sampun ngelontok ya Bapak Ibu. Ini sudah diajarkan dari kelas 3. Nah, kemudian di dalam unsur cerita itu nanti juga pasti ada unsur ekstrinsik dan intrinsiknya. Nah, sampun paham ya Bapak Ibu terkait ini? Sampun, lanjut mawon. Nah, di dalam unsur intrinsiknya itu ada 7 poin yang dimana ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Ini sudah juga pasti Bapak Ibu sudah memahaminya. Nah, kemarin di dinas ini kami mendapatkan ilmu baru bagaimana menulis cerita agar si pembaca itu menarik ketika kita membaca cerita itu. Yang pertama yaitu mencari inspirasi dalam menentukan tema. Nah, untuk menulis ini Bapak Ibu, kita gali dulu anak yang kita pilih itu kesukaannya apa. Dia memiliki perasaan bagaimana, lingkungan sekitarnya, situasinya bagaimana. Jangan sampai kita memaksakan anak atau membuat tema cerita jauh dari anak tersebut, sehingga anak hanya menghafal. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait, lanjut aja Bu, meramu kisah dramatis. Nah, ini saya hanya 15 menit aja ya Bu, ini rangkuman yang kami dapat kemarin.
Nah, di dalam menulis cerita itu harus ada yaitu meramu kisah dramatis. Bagaimana toh meramu kisah dramatis itu yang diawali dengan konfrontasi, yaitu menulis cerita merujuk kepada kehausan atau konflik cerita yang tidak membosankan. Jadi di awal cerita harus ada konflik. Jadi si pembaca itu memiliki rasa penasaran terhadap apa ya ini kelanjutan ceritanya. Nah, kemudian di dalam cerita itu tidak hanya dituliskan anak itu sedang bersedih di tepi bangunan, tetapi bisa digambarkan anak itu duduk di tengah, kemudian dia melepaskan perasaannya dengan meneteskan air mata. Nah, dan tidak langsung kata-kata bersedih, tetapi dijelaskan dengan detail. Itu yang kemarin konfrontasi. Kemudian mengandung emosi. Bagaimana tidak hanya sekedar emosi fisik atau pertengkaran, tetapi melibatkan perasaan penonton atau pembaca, merasakan ketegangan, kemarahan. Jadi si pembaca ketika membaca itu memiliki ada rasa marah, senang. Nah, itu kita masukkan ke dalam teks ceritanya. Kemudian meningkat ceritanya. Ceritanya tidak menonton lurus bawah, tetapi semakin naik, semakin keisi, semakin di akhir itu konfliknya itu semakin meningkat. Tidak hanya datang cerita dari awal sampai akhir monoton. Nah, jadi ada konflik yang meningkat dan sampai dengan akhir. Kemudian memanfaatkan kedekatan yang tadi saya sampaikan, kita harus membuat cerita itu dekat dengan lingkungan peserta didiknya. Lanjut, Mbak. Nah, untuk menulis cerita agar menarik yang ketiga itu ada penataan latar, yang dimana diawali dengan gramatika atau menggunakan kalimat aktif. Nah, bagaimana toh kalimat aktif itu? Contohnya ini yang kemarin diberikan. Coba Bapak Ibu baca atas dan bawah, jenengan rasakan mana yang lebih mengena kepada pembaca, yang atas atau yang bawah menurut Bapak Ibu? Yang pertama, nyala obor itu merambat semakin dekat dan dia gemetar karena yakin sebentar lagi dia akan mati. Kalau yang bawah, keyakinan bahwa dia sebentar lagi akan mati membuatnya gemetar dan tempat dia berdiri semakin didekati oleh nyala obor itu. Menurut Bapak Ibu, yang mengena kepada si pembaca yang atas atau yang bawah? Iya, betul Bapak Ibu. Nah, yang atas itulah contoh dari kalimat aktif, di mana si pembaca itu merasakan nyala obor itu merambat. Nah, sehingga yakin sebentar lagi dia akan mati. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengisi citra. Apa sih yang mau kita cari? Jadi kita masukkan ke dalam sebuah cerita itu arti penasaran. Ya, apa ya ini cerita selanjutnya? Dengan menggunakan panca indera. Panca indera kita ada berapa Bapak Ibu?
ada 5. Nah, tetapi tidak harus semuanya dimasukkan. Boleh 1, boleh 2, dan seterusnya. Contoh yang bisa kami berikan yaitu yang di depan. Begitu pintu terbuka, aroma tajam kopi hitam dan kayu bakar yang langsung menyengat hidung. Nah, itu menggunakan panca indera penciuman. Tidak hanya langsung mengambil kopi dengan menghirup baunya. Nah, menggunakan kalimat yang bermajas metafora. Nah, seperti itu Ibu. Kalau gambarannya kemarin. Contoh lagi. Belum. Lantai kayu yang sudah lapuk itu mengering keras di bawah sepatuku. Mengering, memecah keheningan rumah yang mati. Dari kalimat tersebut menggunakan panca indera apa ya Bapak Ibu? Pendengaran. Dari kata-kata mana yang pendengaran itu? Mengerit gitu ya. Nah, seperti itu. Ini nanti insya Allah akan kami share. Lanjut. Nah, untuk yang kelima yaitu menajamkan kontras. Yang dimaksud dengan menajamkan kontras yaitu menulis cerita menciptakan perbedaan yang sangat mencolok antara dua unsur agar karakteristiknya masing-masing menjadi lebih kuat. Misalkan kalau ada orang yang jahat itu ada hukuman, orang yang baik akan diterima oleh yang lain. Kemudian kontras ini berfungsi untuk menyoroti konfliknya. Langsung ke contohnya saja. Punya 2 tokoh yang sifatnya berlawanan supaya ceritanya seru. Jadi ada yang berlawanan. Namanya kontras itu kan berarti kebalikan ya, berbalik. Budi selalu bangun jam 5 pagi, merapikan tempat tidur dan menyiapkan buku sekolah. Sementara itu, adiknya Iwan masih mendengkur keras. Bantalnya terlempar ke lantai dan kamarnya berantakan seperti kapal pecah. Nah, ini konflik pada bacaan tersebut ada apa itu? Perbedaan di antara satu paragraf ini. Ada perbedaan apa? Ada perbedaan sifat. Ada yang memiliki sifat baik dan ada juga yang memiliki sifat yang kurang baik. Nah, maka dari itu di sebuah cerita juga dibutuhkan itu dalam beberapa tokohnya. Lanjut. Nah, untuk yang keenam yaitu giring dan gaet. Ini kata-kata baru menurut saya kemarin yang saya dapatkan. Apa sih itu menggiring? Ternyata giring itu menentuk pembaca secara perlahan agar mereka tertarik dengan topik yang kita bahas. Biasanya giring ini dituliskan di awal cerita atau di awal paragraf. Tujuannya yaitu supaya pembaca merasa penasaran dan ingin tahu apa itu isi ceritanya. Kemudian dilanjutkan dengan gaet atau menangkap. Nah, ini untuk pembaca agar mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan pesan moral yang kuat. Jadi gaet biasanya ada di akhir cerita yang memberikan pesan moral kepada si pembaca, tetapi tidak dituliskan pesan moral dalam cerita ini adalah, kan biasanya seperti itu nggih, ada kesimpulan di bawah, tidak. Tetapi untuk pesan moralnya ini langsung masuk ke dalam akhir ceritanya.
dan bisa langsung dimengerti oleh si pembaca. Untuk contohnya pada giring, pernahkah kalian melihat sebuah tas merah yang selalu terkunci rapat di pojok kelas? Nah, itu bisa menggunakan pertanyaan, bisa menggunakan narasi. Monggo, bagaimana kita itu di awal cerita itu membuat greget si pembaca, penasaran gitu dulu. Tidak hanya pagi ini pergi ke sekolah dengan membawa, kan alurnya kan rata monoton gitu. Nah, jadi kita gunakan kalimat-kalimat atau supaya penasaran gitu. Mungkin Bapak Ibu pasti lebih jago ini. Kalau saya jujur saya masih belajar Bapak Ibu di sini. Kemudian terkait gaet, yaitu sore itu Budi pulang dengan baju kotor terkena lumpur, tapi hatinya sangat senang karena berhasil menolong sahabatnya. Kalau kalian jadi Budi, apakah kalian juga akan melakukan hal yang sama? Nah, itu juga bisa menggunakan pertanyaan. Kalau saya ini membuat pertanyaan, tapi juga bisa dibuat narasi. Tidak harus pertanyaan. Lanjut. Yang terakhir yaitu kadang dialog dan kadang narasi. Nah, ini tidak hanya kebiasaan. Kalau saya sendiri kemarin itu melihat banyak tulisan itu hanya narasi menjelaskan. Nah, ketika menulis cerita yang menarik, ternyata bisa disisipi dialog dan menggunakan bahasa yang familiar atau bahasa daerah setempat. Tidak harus menggunakan bahasa-bahasa baku atau bahasa yang monoton atau bahasa yang ilmiah, sehingga menciptakan si pembaca itu merasa bosan. Maka dari itu bisa disisipkan dialog atau narasinya seperti itu. Contohnya, ada contohnya buat kerja ini. Nah, ini kalau dalam narasi untuk membangun suasana, matahari hampir terbenam, menciptakan bayangan panjang di lapangan sekolah yang mulai sepi. Budi duduk di pinggir lapangan sambil memandangi bola basketnya yang bocor. Wajahnya terlihat sangat sedih. Nah, tidak hanya kata-kata Budi bersedih ketika melihat teman-temannya ketika tidak diajak teman-temannya bermain. Nah, tetapi ada kata-kata hampir terbenam, matahari hampir terbenam. Itu kan menggambarkan bahwasanya Budi itu ingin menangis. Nah, seperti itu. Kemudian dialog menunjukkan emosi. Andai saja aku tidak memandang bola itu kepada Budi, gumam Budi pelan pada dirinya sendiri. Nah, itu contoh-contoh dialog yang digunakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait menulis cerita. Intinya yang kemarin saya dapatkan bahwasanya kita itu adalah sebagai pendamping peserta didik untuk memotivasi anak terkait kreativitas yang mereka miliki. Tidak hanya hafalan atau tulisan Bapak Ibu guru yang diberikan yang harus dihafalkan oleh anak-anak. Jadi nanti di FLS 3E tingkat kecamatan kami bertiga, saya didampingi Bu Hartini dan Bu Muda Rembang-Kepul. Dalam penilaiannya pun kami melihat tulisan itu betul tulisan anak atau banyak tulisan yang
ya, tulisan yang menggambarkan dari Bapak Ibu guru kita, insya Allah nanti pasti tahu. Oh, ini tulisan dari, mungkin dari untuk menulis cerita ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau terkait nanti dalam penilaian menulis cerita, Bu Andi, dilanjutkan.